Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, bicara tentang si monyet Rizik Syihab ini nggak ada habis-habisnya. Dari 3 tahun terakhir ini, si Rizik Syihab ini selalu aja memusuhi kita, menghina kita, mengadu domba kita, menjelek-jelekan pemerintahan kita, mengancam negara kita, menantang perang pribumi. Ini mereka si Rizik Syihab ini, si monyet Rizik Syihab ini seolah-olah dia itu merasa paling hebat. Tidak ada yang berani, seolah-olah begitu. Aslinya sih dia nggak ada nyalinya. Dia ngomong begitu, war-war begitu kan karena di depan muhibinnya. Ya, dikerubungi oleh para muhibinnya. Coba ngomong sendirian ya di suatu kota lain bukan di Jakarta. Sudah jadi rempeyek itu. Jadi peyek itu, jadi tepung itu diinjak-injak pribumi itu. Mulutnya kotor sekali. Dia mengaku cucu Nabi, mengaku imam besar, tapi ternyata bukan cucu Nabi. Tapi ternyata cuma imam unyil, penyok. Ya, mulutnya kotor sekali, tidak pantas kalau jadi cucu Nabi, tidak pantas. Tidak pantas kalau durian Nabi, tidak pantas. Konon cerita orang yang tahu tentang nasab ini, jangankan cucu Nabi, orang Arab pun bukan, ya. DNA-nya itu adalah G, yaitu keturunan Yahudi Askenazi. Makanya perangainya itu kasar, sangar, kejam, bengis. Kalau Rizik Syihab hidup di zaman Nabi, paling dia itu satu gerombolan dengan Abu Jahal ini, Abu Lahab ini. Satu geng dengan Abu Jahal ini. Ini orang-orang begini nih tidak ada halus-halusnya, hatinya kasar, mukanya aja ya terlihat sangar, bukan muka orang yang dingin, orang yang adem, orang yang ngalim, orang yang berilmu, bukan. Tapi Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Habib-Habib yang suka menghina pribumi itu mukanya muka orang jahat. Ya, bukan muka orang yang berilmu tinggi, bukan muka orang yang ngalim, ya, apalagi ulama ya. Jadi mukanya bukan muka ulama, bukan. Muka ya itu muka monyet, muka bajingan, muka bangsat. Nah, Gus Dur kan dulu pernah ngomong kalau Indonesia pengen aman, tangkap itu si Rizik. Ternyata benar. Ternyata benar apa yang diucapkan oleh Gus Dur. Sampai sekarang coba Anda perhatikan, si monyet Rizik Syihab itu kerjaannya hanya memprovokasi masyarakat supaya membenci pemerintah. Memprovokasi masyarakat supaya kita berperang antara pribumi dan pribumi. Jadi si monyet Rizik Syihab ini adalah pengadu domba. Ya. Jauh sekali dari kata ulama, jauh sekali dari kata cucu Nabi, jauh sekali dari kata masih duriah Nabi. Ini orang yang percaya si Rizik Syihab itu duriah Nabi, ya itu orang bodoh aja. Ya mungkin bodoh, SDM rendah, sulit disadarkan karena sudah terdoktrin mati, terpatri di hatinya. Untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum sahabat teman kisah dimanapun kalian berada. Bagaimana mungkin kota yang damai tiba-tiba harus terusik dengan kehadiran ormas radikal seperti FPI? Kehadiran FPI di Pontianak langsung banyak mendapatkan penolakan dari tetua suku Dayak. Berikut kisah lengkapnya. Langit Pontianak sore itu berwarna kelabu. Awan menggantung seolah memberi pertanda akan ada hal besar yang terjadi. Bandara Supadio tampak lebih ramai dari biasanya.
wartawan lokal sudah berkumpul di depan pintu kedatangan domestik. Sebagian besar dari mereka menggenggam kamera dan ponsel, menunggu satu nama yang telah menjadi buah bibir, yaitu Ketua Umum FPI. Pesawat dari Jakarta baru saja mendarat. Suasana bandara yang semula tenang mulai berubah menjadi riuh ketika sosok yang ditunggu akhirnya muncul di balik pintu kaca, mengenakan jubah putih panjang dan sorban besar. Di belakangnya, beberapa anggota FPI mengikuti, mengenakan pakaian seragam berwarna putih dengan tulisan besar di punggung, Front Pembela Islam. Sorak-sorai kecil terdengar dari beberapa simpatisan lokal yang menyambut dengan takbir. Namun tak semua orang di sana menunjukkan ekspresi senang. Sebagian masyarakat yang sedang menunggu penerbangan tampak menatap rombongan itu dengan pandangan curiga dan gelisah. Ketua Umum FPI melambaikan tangan dengan senyum lebar. Di depan kamera wartawan, ia menyampaikan pidato singkat. Kami datang ke Pontianak ingin membentuk pengurus FPI Kalimantan Barat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan membantu umat. Wawancara itu disiarkan secara langsung di beberapa akun media sosial. Tak butuh waktu lama, potongan video tersebut menyebar cepat. Namun bukan pujian yang datang, justru kemarahan. Kabar kedatangan Ketua Umum FPI menyebar bak api di ladang ilalang. Tak hanya di kota, tetapi sampai ke pelosok desa-desa adat Dayak, orang-orang mulai berkumpul. Para tokoh adat mengadakan pertemuan darurat. Dalam waktu singkat, sebuah pesan disebarkan lewat berbagai media sosial. FPI datang ke tanah kita. Kita harus tolak. Sementara itu, di sebuah hotel bintang 3 di tengah kota, Ketua Umum FPI dan rombongannya baru saja sampai di kamar. Mereka mempersiapkan rencana besarnya, mendirikan pengurus FPI Pontianak, merekrut anggota baru, dan menyusun agenda safari dakwah. Di pusat kota, sekelompok masyarakat Dayak mulai berkumpul di rumah betang, rumah adat kebanggaan mereka. Para pemuda mengenakan ikat kepala khas dan wajah mereka tegas penuh kemarahan. Seorang tokoh tua berdiri di tengah lingkaran. Tanah ini damai selama ratusan tahun. Kita tidak akan biarkan siapapun merusaknya, katanya. Besok, kita akan tunjukkan bahwa tanah Dayak bukan tempat untuk adu kekuatan. Di hotel, Ketua Umum FPI tertidur dengan tenang, belum tahu bahwa esok pagi dia akan bangun di kota yang sudah siap melawan kehadirannya. Pagi menyingsing dengan cepat di kota Pontianak. Matahari belum tinggi, namun jalanan di sekitar alun-alun kota sudah dipenuhi massa. Suara alat musik tradisional Dayak bertalu-talu, berpadu dengan gong dan jeritan semangat para demonstran. Aroma dupa dan kayu terbakar menambah suasana mistis. Orang-orang dari berbagai suku Dayak berkumpul, tidak hanya dari Pontianak, tapi juga dari daerah pinggiran. Mereka datang dengan satu suara, yaitu menolak kehadiran FPI. Di tengah kerumunan, berdirilah seorang tokoh adat Dayak bernama Tuan Jaga Pranata, lelaki tua dengan rambut putih panjang terikat, mengenakan pakaian adat penuh simbol leluhur. Ia berdiri di atas panggung darurat yang terbuat dari kayu. Dengan suara lantang, ia berkata, "Kami, masyarakat Dayak, tidak akan diam melihat sekelompok orang datang dari luar untuk merusak kedamaian yang telah kami rawat dengan darah dan air mata. Kami punya hukum adat, kami punya marwah." Sorak-sorai menggelegar, kamera-kamera wartawan lokal dan nasional merekam momen itu. Tayangan langsung di berbagai media sosial ramai ditonton ribuan orang hanya dalam beberapa menit. Sementara itu, di hotel tempat rombongan FPI menginap, mereka baru saja selesai sarapan ketika salah satu anggota menerima pesan WhatsApp dari seorang relawan lokal. "Pak, hati-hati, ada ribuan orang yang sudah berkumpul. Mereka demo menolak kedatangan FPI, bahkan beberapa pemuda membawa mandau." Ketua Umum FPI langsung berdiri, wajahnya berubah tegang. "Ini hanya provokasi," katanya pada anggotanya. "Tidak ada yang bisa larang kita. Kita teruskan saja rencana deklarasi sore nanti." Namun suara-suara keras mulai terdengar dari luar. Rombongan kecil masyarakat Dayak sudah mengepung area hotel. Mereka tidak masuk tetapi mulai menabuh gong keras-keras dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan adat. Polisi berjaga, tetapi suasana terasa panas. Salah satu anggota FPI memberanikan diri turun untuk berbicara dengan masyarakat. Namun begitu ia muncul di luar hotel, seorang pemuda Dayak dengan wajah dilukis merah hitam maju ke depan. "Balik saja ke tempat asal kalian. Kami tidak butuh organisasi yang bawa-bawa kekerasan dan kerusuhan agama ke tanah kami." Ketegangan nyaris berubah jadi keributan, namun polisi cepat melerai.
Anggota FPI buru-buru masuk kembali ke hotel. Mereka mulai sadar bahwa kehadiran mereka bukan hanya ditolak, tetapi benar-benar diancam. Namun Ketua Umum FPI masih bersikukuh. Dengan wajah keras ia berkata, "Kita tidak boleh mundur. Ini jihad. Kalau kita mundur karena ancaman, maka kita kalah." Tapi di luar, masyarakat Dayak justru semakin marah. Mereka menganggap pernyataan keras itu sebagai bentuk penghinaan terhadap adat. Beberapa tokoh adat bertemu dan memutuskan, jika mereka tetap mendeklarasikan FPI sore ini, kita akan geruduk dan usir langsung. Sore mulai menjelang. Langit Pontianak berubah jingga, namun bukan keindahan senja yang dinanti masyarakat hari itu, melainkan ledakan konflik yang semakin mendekat. Di dalam sebuah aula pertemuan kecil yang disewa di salah satu hotel, rombongan FPI tengah sibuk mempersiapkan deklarasi resmi pembentukan pengurus FPI wilayah Kalimantan Barat. Poster besar bergambar sang ketua umum dengan slogan "Tegakkan Syariat di Bumi Borneo" terpampang di belakang panggung kecil. Di sekeliling ruangan, para simpatisan lokal duduk tenang, tapi wajah mereka tak bisa menyembunyikan kecemasan. Beberapa dari mereka memantau kondisi di luar lewat media sosial. Video-video demo masyarakat Dayak sudah viral. Tayangan langsung dari lapangan menunjukkan ribuan orang masih berkumpul dengan spanduk dan orasi penuh emosi. Kalau mereka tetap deklarasi, kami datangin, kami tidak takut siapapun. Kalimat itu diucapkan seorang tokoh muda Dayak bernama Randa Tengkawang, orator lantang yang disegani karena keberaniannya. Dalam video yang kini tersebar di TikTok dan Instagram, Randa berdiri di atas mobil komando, memegang mandau di tangan kanan sambil menunjuk ke arah kamera. Tanah ini bukan tempat bermain-main. Kami punya adat, punya harga diri, dan kami tidak pernah kalah di tanah kami sendiri. Di dalam hotel, suasana mulai memanas. Salah satu panitia FPI mendekati ketua umum dengan wajah panik. "Ustadz, mohon pertimbangkan kembali. Ini bukan demo biasa. Saya dengar beberapa ormas adat sudah datang dari pedalaman. Mereka benar-benar siap bentrok." Namun Ketua Umum FPI justru berdiri gagah, mengambil mikrofon dan berkata di hadapan semua anggota, "Kalau kalian takut, silakan mundur. Tapi saya akan tetap berdiri di atas prinsip saya. Tanah ini juga bagian dari Indonesia. Kita punya hak. Ini perjuangan, dan perjuangan tidak boleh takut." Takbir menggema di dalam aula, tapi di luar, suara teriakan penolakan makin menggila. Polisi sudah berjaga ketat di luar gedung, namun jumlah masyarakat Dayak yang berdatangan terus bertambah. Beberapa di antaranya mulai mengetuk-ngetuk gerbang hotel, berteriak menantang. Sementara itu, di dalam ruangan deklarasi, para anggota FPI mulai berdebat. Ada yang mulai takut, ada yang tetap ngotot. Beberapa dari mereka menerima ancaman lewat pesan singkat. Salah satu anggota yang paling muda terlihat gemetar. Ia mendekati temannya dan berkata, "Ini bukan lagi soal dakwah. Ini soal bertahan hidup. Kita bisa dihabisi kalau tetap nekat." Namun waktu terus berjalan. Jarum jam menunjukkan pukul 5 sore. Panggung sudah siap, poster dibentangkan, dan sang ketua umum dengan sorban yang makin rapi berjalan perlahan menuju podium. Tepat saat ia hendak mengucapkan salam pembuka, terdengar suara ledakan kecil di luar, disusul dengan teriakan ribuan orang. "Tolak FPI, usir mereka." Gedung mulai bergetar, polisi mulai mendorong barikade, massa memaksa masuk, suasana menjadi mencekam. Ketua Umum FPI menatap lurus ke kamera dan berkata, "Kami tidak akan mundur." Namun suara itu tertutup oleh suara sirine, jeritan massa, dan ketegangan yang mulai tak bisa dikendalikan. Pertempuran besar antara dua keyakinan dan dua kekuatan mulai mendekat. Langit Pontianak menghitam sebelum waktunya. Awan bergulung-gulung seakan mengerti bahwa sesuatu yang kelam akan terjadi. Hujan belum turun, tapi hawa dingin dan tekanan atmosfer terasa berat di dada. Di luar hotel tempat deklarasi FPI direncanakan, ribuan masyarakat Dayak terus mendesak. Barikade polisi mulai goyah, teriakan "Tolak FPI" menggema keras. Beberapa pemuda Dayak maju ke depan dengan wajah yang telah dilukis dengan arang dan kapur putih, mengenakan ikat kepala khas perang. Mereka membawa mandau di pinggang dan tombak ringan di tangan. Bukan sekedar demo, ini adalah simbol peringatan perang adat. Tiba-tiba, bom Molotov dilempar ke arah pintu belakang hotel.
Tidak mengenai bangunan, tapi cukup untuk membuat kepanikan luar biasa. Suara kaca pecah terdengar, teriakan membahana. Polisi langsung bergerak membubarkan massa, tapi mereka kalah jumlah. Di dalam aula hotel, suasana berubah jadi neraka. Para anggota FPI saling berteriak panik. Seorang simpatisan jatuh pingsan. Beberapa anggota mencoba kabur melalui pintu belakang, tapi langsung dihadang oleh sekelompok pemuda Dayak yang siap bertindak. "Kalian pikir kami main-main?" kata Randa Tengkawang, pemuda pemberani yang kini berdiri paling depan. Matanya menyala, mandaunya terhunus. "Kalian sudah diberi peringatan, tapi kalian datang dengan bendera, datang dengan sorban. Menganggap kami ini kafir yang harus kalian ubah. Kami hidup damai, tapi kalian cari ribut." Salah satu anggota FPI mencoba berdiplomasi, tangan diangkat, suara gemetar. "Kami cuma mau deklarasi damai, dakwah bang." Tapi Randa meludah ke tanah. "Damai? Damai itu tidak datang dengan menginjak tanah kami tanpa izin. Kalian pikir tanah ini tidak bertuan?" Keributan makin menjadi. Kursi-kursi mulai terbalik. Beberapa jendela dipecahkan dari luar. Polisi masuk ke tengah aula, membentuk barikade melindungi anggota FPI. Tapi sebagian sudah lari tunggang langgang ke kamar hotel, ada yang sembunyi di bawah meja, ada pula yang menangis.